Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Mai di mata pelajaran IPA kelas 8. Kali ini kita masuk bab baru ya, bab 10, yaitu tentang sistem ekskresi pada manusia. Langsung aja ya. Nah, kita pasti pernah berkeringat ya. Nah, keringat ini merupakan salah satu sisa aktivitas dari metabolisme yang apabila tidak dikeluarkan maka akan meracuni tubuh. Nah, zat sisa ini harus dikeluarkan melalui organ-organ sistem ekskresi. Apa saja organ-organ tersebut dan bagaimana cara organ-organ tersebut mengeluarkan zat sisa? Dan bagaimana juga jika terjadi kerusakan pada organ-organ tersebut? Nah, kita akan mempelajarinya di bab ini. Organ-organ penyusun sistem ekskresi. Proses metabolisme menghasilkan energi dan zat berguna bagi tubuh. Selain itu, dihasilkan juga zat-zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Zat sisa tersebut bersifat racun dan dapat membahayakan tubuh. Oleh karena itu, harus dikeluarkan dari tubuh. Proses pengeluaran zat sisa disebut dengan ekskresi. Organ-organ yang berperan dalam proses ekskresi meliputi kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Kita bahas satu persatu ya. Organ yang pertama yaitu kulit. Kulit adalah organ pelindung yang menutupi seluruh permukaan tubuh. Kulit merupakan lapisan sangat tipis yang ketebalannya hanya beberapa milimeter. Organ ini terdiri atas 3 lapisan. Lapisan kulit ari atau epidermis, lapisan kulit jangat atau dermis, dan jaringan bawah kulit atau subkutan. Zat sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh kulit berupa keringat. Lapisan kulit yang pertama adalah kulit ari atau epidermis. Kulit ari terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan tanduk atau stratum corneum, lapisan granula atau stratum granulosum, dan stratum germinativum. Lapisan tanduk atau stratum corneum merupakan jaringan mati yang terdiri atas banyak lapis sel pipih. Fungsinya adalah untuk melindungi sel-sel di dalamnya dan mencegah masuknya kuman penyakit. Lapisan granula terdiri dari sel bergranula yang kelamaan akan mati. Lama-kelamaan akan mati dan terdorong ke atas menjadi bagian dari lapisan tanduk. Fungsi dari lapisan granula adalah untuk melindungi kulit dari sengatan sinar matahari. Pada lapisan ini juga terdapat pigmen melanin yang memberikan warna pada kulit. Warna pigmen kulit bermacam-macam sehingga ada orang yang berkulit hitam, sawo matang, atau kuning langsat. Apabila lapisan ini tidak mengandung pigmen kulit, orang tersebut menderita albino. Stratum germinativum tersusun dari 2 lapisan sel. Lapisan atas, yaitu stratum spinosum, mengandung sel-sel baru. Sel-sel ini akan terdorong ke atas menjadi bagian lapisan granula karena di bawahnya terbentuk sel-sel baru yang dibuat oleh sel yang terus-menerus membelah, disebut dengan stratum basal. Lapisan kulit yang kedua setelah epidermis adalah kulit jangat. Jadi kulit jangat ini terletak di bawah lapisan kulit epidermis. Di dalam kulit jangat terdapat pembuluh darah, kelenjar keringat atau glandula sudorifera, kelenjar minyak atau glandula sebasea, kantong rambut, dan ujung-ujung saraf indera peraba. Ujung-ujung saraf indera peraba ini meliputi 5 macam ya, ada 5 macam ujung saraf. Yang pertama, saraf peraba dingin atau corpuscula krause, saraf peraba panas atau corpuscula ruffini, saraf peraba tekanan atau corpuscula pacini, saraf peraba sentuhan atau corpuscula Meissner, dan saraf peraba nyeri. Masih di bagian kulit jangat, terdapat kelenjar minyak atau glandula sebasea. Ini fungsinya untuk menghasilkan minyak atau sebum untuk meminyaki rambut agar tidak kering. Di bawah kantong rambut terdapat pembuluh kapiler yang mengangkut sari makanan ke akar rambut, sehingga rambut terus tumbuh.
Di dekat akar rambut terdapat otot rambut yang berfungsi untuk kontraksi rambut sebagai respon terhadap rangsang dari luar. Kemudian ada kelenjar keringat atau glandula sudorifera. Ini berbentuk pipa terpilin, memanjang dari epidermis masuk ke bagian dermis. Kelenjar keringat dikelilingi pembuluh darah dan syaraf. Dari pembuluh darah tersebut, kelenjar keringat menyerap cairan jaringan, meliputi air, larutan garam, dan urea. Cairan jaringan tersebut dikeluarkan sebagai keringat. Bentuknya keringat. Pengeluarannya dipengaruhi oleh cuaca, aktivitas, makanan, dan minuman. Nah, lapisan kulit yang paling bawah ya, itu ada yang namanya subkutan, jaringan bawah kulit. Pada jaringan bawah kulit terdapat jaringan lemak atau adiposa. Jaringan ini berfungsi untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan dan menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Nah, itu tadi organ sistem ekskresi yang pertama, yaitu kulit ya. Kulit terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama kulit ari atau epidermis. Di situ terdapat pigmen warna kulit. Kemudian bagian dalamnya lagi ada kulit jangat atau kulit dermis ya. Di dalam dermis terdapat ujung saraf, kelenjar minyak, kelenjar keringat ya. Kemudian bawahnya, paling bawah kulit itu ada jaringan subkutan yang terdiri atas jaringan lemak atau adiposa. Sampai sini paham ya? Kita lanjut ke organ yang selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke organ sistem ekskresi yang kedua, yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan organ sistem ekskresi karena mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air yang dihasilkan dari proses pernafasan ya. Jadi fungsi paru-paru adalah mengeluarkan karbon dioksida dan uap air yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Organ penyusun sistem ekskresi yang berikutnya yaitu ginjal. Ginjal manusia normal berjumlah 2 dan berwarna keunguan. Berbentuk seperti kacang merah, panjangnya sekitar 10 cm dan beratnya kurang lebih 170 gram. Letaknya di dalam rongga perut. Zat sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh ginjal berupa air seni atau urin. Kandungan urin yaitu air, urea, dan garam mineral. Nah, ini gambarnya bisa dilihat ya, posisi ginjal di dalam tubuh manusia. Jadi ada 2 ya, normalnya ada 2, berjumlah 2 ginjalnya, kanan dan kiri. Kemudian kita masuk ke struktur ginjal ya. Ginjal tersusun atas kulit ginjal atau korteks. Kemudian di dalamnya korteks ada sumsum ginjal atau medula dan ada rongga ginjal atau pelvis ginjal. Bisa dilihat gambarnya, di sini ada gambar korteks. Ya, bagian dalam lagi ada medula dan di dalamnya lagi ada pelvis ginjal. Pada kulit ginjal atau pada korteks terdapat nefron yang berfungsi sebagai alat penyaring darah. Di dalam korteks terdapat kurang lebih 1 juta nefron. Ya, di sini ada pada korteks ini ada nefron, jumlahnya kurang lebih 1 juta. Setiap nefron ini tersusun dari badan Malpighi dan saluran panjang atau tubulus yang berkelok-kelok. Nah, bisa dilihat di sini sampingnya ya. Ini adalah bagian dari nefron. Terdapat badan Malpighi. Badan Malpighi ini tersusun dari glomerulus ya dan kapsul Bowman. Nah, ini ada glomerulus dan kapsul Bowman. Ini adalah bagian dari badan Malpighi. Kemudian ada saluran panjang ya. Ini saluran panjang atau disebut dengan tubulus. Glomerulus merupakan untaian pembuluh darah kapiler tempat darah disaring. Di sini ya, terdapat untaian pembuluh darah tempat darah disaring. Nah, glomerulus ini dikelilingi oleh kapsul Bowman. Ini kapsul Bowman. Tubulus ginjal atau saluran panjang dari ginjal ini terdiri atas yang pertama
tubulus contortus proximal. Ada juga yang melengkung ini namanya lengkung Henle ya. Kemudian ada bagian atas sini tubulus contortus distal dan di bawah sini adalah tubulus collectivus. Perhatikan lengkung Henle ini adalah bagian tubulus yang melengkung pada daerah medula dan berhubungan dengan tubulus proximal dan tubulus distal. Bagian lengkung Henle ada dua, yaitu lengkung Henle yang melengkung ke atas atau ascendent dan lengkung Henle yang melengkung ke bawah atau descendent ya. Tubulus-tubulus ini mengalirkan urin ke rongga ginjal. Kemudian urin dialirkan melalui saluran ginjal atau ureter dan ditampung dalam kandung kemih. Ginjal berperan sebagai alat ekskresi dengan cara menyaring darah hingga zat-zat sisa yang terdapat di dalam darah dapat dikeluarkan dalam bentuk air seni atau urin. Nah, penyaringan darah hingga terbentuk urin meliputi 3 tahapan. Yang pertama, penyaringan atau filtrasi, yang kedua, penyerapan kembali atau reabsorpsi, dan pengumpulan atau augmentasi. Jadi ada 3 tahapan untuk menyaring darah agar terbentuk sisa penyaringan darah yaitu urin ya. Tadi apa? Tahapannya yang pertama penyaringan atau filtrasi, yang kedua penyerapan kembali atau reabsorpsi, dan yang ketiga augmentasi. Kita bahas satu persatu ya. Tahapan yang pertama yaitu penyaringan atau filtrasi. Proses filtrasi bisa dilihat pada bagian di samping ya. Yang pertama, darah yang mengandung sisa metabolisme ini masuk ke arteri ginjal. Nah, cairan tubuh keluar dari pembuluh arteri dan masuk ke dalam badan Malpighi. Plasma darah dan zat yang terlarut di dalamnya disaring oleh glomerulus di dalam badan Malpighi. Membran glomerulus dan kapsul Bowman bersifat permeabel terhadap air dan zat terlarut berukuran kecil, sehingga molekul-molekul besar dapat tersaring. Hasil saringan dari glomerulus dan kapsul Bowman disebut dengan filtrat glomerulus atau urin primer. Dalam urin primer ini masih terdapat air, glukosa, asam amino, dan garam mineral, yang beberapa diantaranya masih diperlukan oleh tubuh. Pada hari itu, tahapan selanjutnya itu penyerapan kembali atau reabsorpsi. Seperti itu ya, tahapan penyaringan atau filtrasi, penyaringan darah. Nah, setelah tahapan penyaringan atau filtrasi, terbentuk urin primer dan kemudian urin primer ini akan diserap kembali ya. Tahapannya tadi disebut dengan reabsorpsi atau penyerapan kembali. Jadi urin primer ini masuk ke dalam tubulus contortus proximal untuk direabsorpsi zat-zat yang masih berguna. Nah, zat-zat yang berguna itu seperti gula, vitamin, asam amino, ion, dan air. Nah, zat-zat ini akan kembali ke pembuluh darah. Kemudian setelah diserap kembali, maka dihasilkan urin sekunder ya. Urin sekunder ini mengandung air, garam, urea, dan pigmen empedu yang memberi warna dan bau pada urin. Kemudian setelah terbentuk urin sekunder, masuklah ke tubulus contortus distal. Nah, beberapa zat sisa seperti asam urat, ion hidrogen, dan amonia ditambahkan ke dalam urin sekunder sehingga tubuh terbebas dari zat-zat berbahaya. Urin sekunder yang telah ditambahkan dengan berbagai zat tersebut disebut dengan urin sesungguhnya. Ya, jadi urin yang akan dikeluarkan ini nanti. Urin ini disalurkan melalui tubulus collectivus ke rongga ginjal. Dari rongga ginjal, urin menuju ke kandung kemih melalui saluran ginjal atau ureter. Proses pengeluaran urin. Setelah urin dikumpulkan di dalam tubulus contortus distal, lalu masuk ke kandung kemih melalui ureter. Jika kandung kemih penuh, maka dinding kandung kemih tertekan. Nah, otot kandung kemih ini meregang dan timbul rasa ingin buang air kecil.
terakhir, urin keluar melalui saluran kencing atau uretra. Pengeluaran urin ini berkaitan dengan pengeluaran keringat yang juga dipengaruhi cuaca. Urin yang dikeluarkan ginjal sebagian besar terdiri atas air dan zat terlarut seperti urea, asam urat, amonia, garam, warna empedu, dan zat yang berlebihan dalam darah seperti vitamin, obat, dan hormon. Seperti itu ya, pengeluaran urin dari ginjal. Nah, proses pengeluaran urin ini, jika urin mengandung protein, berarti terjadi gangguan atau kerusakan di glomerulus. Kalau urin mengandung gula, berarti disebabkan oleh kerusakan pada tubulus ginjal. Atau juga bisa disebabkan karena kadar gula yang tinggi sehingga tubulus ginjal tidak dapat menyerap kembali semua gula yang ada pada filtrat glomerulus. Biasanya ini diakibatkan karena penyakit diabetes mellitus atau diabetes insipidus. Itu tadi proses pengeluaran urin, proses penyaringan darah hingga membentuk urin ya. Zat sisanya berupa urin. Nah, berarti fungsi ginjal itu yang pertama adalah menyaring darah. Kemudian yang kedua mengeluarkan sisa metabolisme. Kemudian membuang zat-zat yang berbahaya bagi tubuh ya, seperti tadi asam urat, amonia. Ya, kemudian mengatur keseimbangan air dan garam di dalam darah. Itu tadi fungsi ginjal. Sampai sini paham ya. Kita lanjut ke organ penyusun sistem ekskresi yang berikutnya, yaitu hati. Hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh. Terletak dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Pada orang dewasa normal, berat hati kurang lebih 2 kg dan berwarna merah. Hati ini menghasilkan empedu yang memiliki ciri yang pertama, cairan kehijauan. Rasanya pahit, pH netral, mengandung kolesterol, dan mengandung garam empedu. Empedu yang dihasilkan oleh hati akan ditampung di dalam kantong empedu dan fungsinya adalah untuk mengemulsi lemak pada proses pencernaan. Zat warna empedu ini disebut dengan bilirubin dan biliverdin. Zat warna tersebut diubah menjadi urobilin oleh bakteri usus dan memberi warna pada feses dan urin. Nah, jadi warna pada feses dan urin ini dipengaruhi oleh urobilin ya, urobilin yang merupakan zat warna empedu yang sudah diubah oleh bakteri usus. Sisa-sisa pencernaan protein yang berupa urea dibentuk juga di dalam hati. Urea ini kemudian dibawa oleh darah dan selanjutnya masuk ke dalam ginjal. Dari ginjal, urea dikeluarkan bersama-sama dengan urin. Selain sebagai alat ekskresi, hati juga mempunyai fungsi lain yang sangat penting bagi tubuh. Di antaranya, tempat penyimpanan gula dalam bentuk glikogen, kemudian tempat pembentukan dan pembongkaran protein. Jadi hati membentuk protein albumin, protrombin, fibrinogen, dan urea. Kemudian hati juga sebagai tempat membongkar sel darah merah yang telah tua atau rusak. Nah, hemoglobin dalam eritrosit dibongkar menjadi zat besi, globin, dan hemin. Hemin diurai menjadi bilirubin dan biliverdin. Hati juga berfungsi sebagai pembentukan dan pengeluaran cairan empedu. Selain itu, hati juga fungsinya untuk menetralkan obat dan racun. Dan yang terakhir, tempat pembuatan vitamin A dari provitamin A. Nah, itu tadi organ-organ penyusun sistem ekskresi ya. Ada kulit, paru-paru, ginjal, dan hati. Masing-masing mengeluarkan zat sisa. Kalau kulit mengeluarkan zat sisa berupa keringat, paru-paru zat sisanya berupa karbon dioksida dan uap air. Ginjal berupa urin, sedangkan hati berupa urea ya. Kita masuk ke kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi. Kelainan atau penyakit pada sistem ekskresi yang pertama yaitu anuria. Anuria ini merupakan kegagalan ginjal menghasilkan urin yang disebabkan karena kurangnya tekanan untuk melakukan filtrasi.
atau terjadi radang di glomerulus. Kemudian ada penyakit glikosuria. Glikosuria ini gejalanya yaitu ditemukan glukosa di dalam urin. Hal tersebut karena terjadi kerusakan pada badan Malpighi. Kemudian ada kelainan albuminuria. Ini ditemukannya protein albumin dalam urin yang dapat disebabkan karena luka pada membran glomerulus karena penyakit. Bisa karena kenaikan tekanan darah atau iritasi pada sel-sel ginjal oleh zat seperti racun, bakteri atau logam berat. Kemudian ada penyakit hematuria. Nah, hematuria ini ditemukannya keberadaan sel-sel darah merah dalam urin. Jadi urinnya itu ada darahnya gitu ya. Penyebabnya adalah bisa karena radang organ-organ sistem urin atau karena iritasi. Kemudian ada penyakit bilirubinaria. Nah, bilirubinaria ini ditandai dengan konsentrasi bilirubin yang melebihi batas normal. Ini disebabkan karena pengaruh penguraian hemoglobin yang berlebihan dalam darah. Kemudian ada penyakit batu ginjal. Penyakit ini gejalanya berupa adanya benda keras yang ditemukan dalam saluran ginjal, pelvis, rongga ginjal ya, atau pada saluran urin. Penyebabnya adalah karena konsentrasi garam-garam mineral yang berlebihan, karena penurunan jumlah air, atau juga bisa karena kebasaan dan keasaman urin yang abnormal. Itu ya, batu ginjal. Kemudian kelainan selanjutnya ada nefritis glomerulus. Ini gejalanya adalah radang ginjal yang melibatkan glomerulus, disebabkan karena reaksi alergi terhadap racun dari bakteri Streptococcus. Kemudian ada penyakit pilonefritis, merupakan radang pelvis, medula dan korteks karena bakteri. Penyakit ini menyebabkan kerusakan nefron dan corpusculum renalis. Kemudian ada penyakit sistitis. Penyakit ini merupakan radang di kandung kemih yang melibatkan lapisan mukosa dan submukosa. Disebabkan karena infeksi bakteri, zat kimia atau luka mekanis. Kemudian ada penyakit nefrosis. Nefrosis ini ditandai dengan bocornya membran glomerulus. Nah, akibat dari kebocoran tersebut, sebagian besar protein berpindah dari darah ke urin. Karenanya, air dan natrium menumpuk dalam tubuh menyebabkan pembengkakan. Kemudian ada penyakit polisistik. Ini disebabkan oleh kerusakan saluran ginjal yang merusak nefron dan menghasilkan kista mirip dilatasi sepanjang saluran. Dan penyakit yang terakhir ya, yaitu gagal ginjal. Gagal ginjal ini disebabkan oleh kondisi yang mengganggu fungsi ginjal seperti nefritis, trauma ginjal, dan tumor ginjal. Gagal ginjal dapat menyebabkan kematian dalam waktu 1-2 minggu. Nah, biasanya penderita gagal ginjal ini harus rutin cuci darah ya. Nah, untuk menjaga kesehatan organ-organ sistem ekskresi yang perlu dilakukan, yang pertama untuk organ kulit, mandi 2 kali sehari menggunakan sabun ya, menggunakan handuk bersih, menggunakan lotion, mengkonsumsi air putih yang cukup, makan makanan bergizi, berolahraga dan istirahat yang cukup. Untuk organ paru-paru, cara menjaganya yaitu dengan berolahraga, olah nafas, menghindari rokok, menghindari asap rokok, asap pabrik, asap kendaraan, ya. Cukup istirahat dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Untuk organ ginjal, cara menjaganya adalah yang pertama tidak menahan kencing, tidak duduk terlalu lama, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol dan pemicu stamina, minum air putih yang cukup, dan makan makanan yang bergizi. Nah, untuk organ hati, cara menjaganya adalah dengan bekerja dan berolahraga tidak berlebihan. Oke, itu tadi pembahasan kita di bab 10 ya tentang sistem ekskresi pada manusia. Selanjutnya, silakan kalian kerjakan latihan pada buku IPA halaman 296. Semoga materi ini bisa dipahami dengan baik ya. Apabila ada kekurangan dari Miss mohon maaf. Miss tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.